Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yifta Abdul Latif dari kelas 2B Penjas, NPM 1921921911063. Di sini saya akan menjelaskan tentang motorik dan teori belajar. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian gerak motorik, gerak refleks, motorik halus, motorik kasar, dan teori belajar gerak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motorik. Apa sih itu motorik atau gerakan motorik? Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Jadi, setiap apapun gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia itu disebut gerakan motorik. Mau itu cepat, lambat, halus, kasar, kaku, dan tidak, itu tetap disebut sebagai gerakan motorik. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurologi, maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur tubuh, gerak, serta mekanisme yang menyebabkannya. Kenapa gerak motorik masuk ke dalam ilmu psikologi? Karena dalam ilmu psikologi itu kita bisa tahu maksud atau tujuan atau seseorang itu berbohong atau tidak dari gerakannya. Misal dari cara dia mengucapkannya ada kaku atau sedikit dari cara dia melihat, melirik. Kita dalam ilmu psikologi itu akan tahu gerakannya itu seperti apa. Jadi apa maksud dari gerakan itu? Ilmu psikologi mempelajari hal itu. Jadi kenapa gerakan motorik bisa dipelajari di ilmu psikologi. Yang kedua adalah gerakan refleks. Apa itu gerakan refleks? Gerakan refleks pada manusia sebenarnya berperan sebagai mekanisme pelindung tubuh untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Ada beberapa jenis refleks di dalam tubuh manusia dan masing-masing membutuhkan jalur rangsangan yang berbeda. Gerakan refleks pada manusia terjadi secara otomatis. Saat menyentuh panci yang panas, kita langsung mengangkatnya tanpa kita sadar dan tanpa kita perintahkan. Si kulit atau si bagian badan yang menyentuh panas atau tertusuk itu langsung melakukan gerakannya secara otomatis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme gerak refleks di dalam tubuh. Ada beberapa mekanisme di dalam tubuh, yaitu pertama, dendrit. Sebelum melakukan gerak refleks, dendrit adalah bagian sel yang saraf yang bertugas untuk menerima informasi dan rangsangan dari sensor atau sel saraf yang di dalam tubuh. Jadi dendrit itu sel ketika kita menyentuh sesuatu menyentuh kepada kita, dan itu menerima rangsangan, menerima informasi apakah sentuhan ini berbahaya atau tidak bagi tubuh kita. Terus kemudian diterima lagi oleh akson dari dendrit. Informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang yang merupakan tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Setelah ke akson, langsung informasi tersebut dikirim dari ujung saraf, dari sistem saraf. Informasi tersebut kemudian menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lain bernama interneuron atau motor neuron. Terakhir informasi tersebut langsung disampaikan ke otot sehingga otot dapat bergerak untuk menghindari potensi kerusakan jaringan. Jadi intinya untuk melakukan gerakan refleks ada beberapa sistem tubuh kita yang berperan dalam gerak refleks tersebut, yaitu pertama dendrit, dari dendrit ke akson, lalu ke ujung saraf dikirimkan ke otot, lalu otot merespon gerakan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan motorik halus. Menurut Susanto, motorik halus ada gerakan yang melibatkan gerakan yang lebih halus dilakukan oleh otot kecil. Gerakan halus ini memberikan koordinasi yang cermat. Semakin baik gerakan halus sehingga membuat anak dapat berkreasi seperti menggunting,
kertas dengan guntingan yang lurus, menggambar gambar sederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lemper kertas, dan lain-lainnya. Suyanto juga mengatakan bahwa karakteristik pengembangan motorik halus anak lebih ditekankan pada gerakan tubuh yang lebih spesifik seperti menulis, menggambar, menggunting, dan melipat. Itu seperti pelajaran kita SD dulu. Jadi gerakan-gerakan motorik biasanya gerakan yang ya sederhana seperti ini tidak melakukan gerakan anggota tubuh lainnya seperti berlari. Itu kan masuknya ke motorik kasar karena dilakukan oleh banyak gerakan otot atau anggota tubuh yang lainnya. Lalu kemudian gerakan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Sebagian atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Perkembangan motorik ini beriringan dengan proses kematangan fisik anak, dan kemampuan motorik ini merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang kemungkinan untuk berperan, dan lingkungannya yang mendukung perkembangan kemampuan otomotorik. Jadi motorik jadi kalau simpelnya seperti ini, motorik halus itu untuk anak-anak kecil. Ketika kita sudah dewasa, kita sudah memiliki keseimbangan, koordinasi yang baik, perkembangan otot yang membaik, kemudian berat badan dan koordinasi yang baik, kita dapat melakukan gerakan-gerakan motorik kasar seperti itu. Yang terakhir adalah teori belajar gerak. Dengan belajar gerak, konsep pembelajaran gerak merupakan pengertian belajar gerak. Konsep pengembangan gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Pengertian yang mantap dalam hal hakikat dan definisi pembelajaran gerak merupakan bantuan yang sangat berguna bagi guru penjas. Proses pembelajaran tampaknya terjadi di setiap waktu. Hampir dalam segala aspek yang kita kuasai sekarang semuanya itu karena proses belajar. Prinsip belajar gerak selalu melibatkan proses latihan yang relatif dan yang secara sengaja. Latihan adalah proses pengulangan, memberikan pengalaman coba dan gagal. Prinsip kedua, proses belajar terjadi dari sistem saraf pusat yang tidak nampak. Pemantauan proses belajar dilakukan melalui perubahan yang terjadi di dalam tingkat pengembangan performa. Dan jadi kesimpulannya adalah gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengembangan motorik biasanya dilakukan di bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, dan olahraga. Pembelajaran gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Pengertian yang mantap dalam hal hakikat definisi pembelajaran gerak merupakan bantuan yang sangat berguna bagi guru penjas. Proses pembelajaran tampak terjadi di setiap waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya, banyak kurangnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.